Lalu pintu tuh buka. Nggak lama masuk gitu. Di usia 17 tahun, Amos sangat bergairah untuk mendalami ilmu kebatinan yang menyimpan sebuah misteri keajaiban. Waktu saya mau belajar ilmu itu dipraktekkan gitu ya. Orang-orang, ayo serang saya. Waktu diserang memang mereka orang pada mental-mental jatuh gitu ya. Waduh, ini boleh juga nih ilmu nih. Gitu. Jadi kalau saya punya ilmu ini, ada orang yang mau pukul saya, cukup saya tahan napas, dia akan jatuh. Kalau saya mau balas, cukup diginin dari jauh, dia akan jatuh. Setelah mereka praktekkan itu, ya saya bilang, di samping saya harus puasa gitu kan. Amos pun dengan tekun menghafal dan mendalami mantra-mantra tersebut. Dan akhirnya Amos pun berhasil membuktikan keampuhan dari mantra itu. Setelah saya tahu saya punya ilmu itu, saya senang gitu. Waktu itu memang saya punya tekad tuh bener-bener pengen punya ilmu apa aja ya, supaya nantinya itu punya ilmu yang paling tinggi. Beberapa waktu kemudian, sebuah ilmu silat yang aneh diperlihatkan oleh guru silat Amos. Hal itu membuat hati Amos bergejolak hebat, ingin menguasai ilmu tersebut. Ada namanya bela diri yang kalau dia pengen punya silat, cukup dia bilang ilmu silat, keluar ilmu silat. Kalau dia bilang ilmu kungfu, yang keluar kungfu. Itu ilmu itu ya namanya ilmu yang kekuatan dari kuasa kegelapan, ya itu dari kuasa roh yang mengendalikan. Jadi ada roh yang masuk tapi dia sadar. Nah saya lihat, wah ini ilmu luar biasa nih. Nah saya waktu itu saya minta tuh doanya, ya bacaannya, lafalnya saya hafalin. Saya minta diajarin, saya mohon guru. Lalu saya coba, ternyata saya juga bisa. Mulai itu bergerak, saya bisa bergerak sendiri, kayak tangan tuh kayak bergerak sendiri. Kalau saya pengen jurus nari Bali ya bisa nari Bali, macam-macam itu tergantung saya mintanya. Kayak tangan kaki itu ada yang digerakkan. Hari demi hari, ilmu yang dimiliki Amos semakin tinggi. Bahkan ia mulai mencoba untuk menurunkan ilmunya kepada orang lain. Ilmu kebatinan ini kalau semakin digunakan semakin tajam. Terus dilatih semakin tajam. Saya belajar terus, saya latih sendiri. Setelah saya latih sendiri, mulai saya ada orang-orang yang pengen punya ilmu seperti itu. Lalu saya coba, saya transferkan. Setelah saya transferkan nih, kamu harus hafalin mantra ini, kamu hafalkan ya. Nanti setelah hafalkan, saya akan berikan ilmu. Nggak begitu lama dia sudah hafal, terus mulai ada gerakan. Wah, saya bilang, wah ternyata saya juga bisa mengisi ilmu ini. Nah dari situ banyak orang-orang yang ingin belajar ke saya. Setelah berhasil menurunkan ilmunya, Amos pun mulai piawai memanggil roh-roh kegelapan untuk memberikan wejangan kepada murid-muridnya. Dan sebuah kejadian yang mendebarkan pun terjadi. Saya undang roh itu masuk, semua tenang, nggak ada yang bicara, nunggu itu nanti bunyi itu karena di lantai 2. Saya bilang nggak usah takut, jangan takut. Bergetar itu, lalu pintu itu buka. Nggak lama masuk gitu. Ritual itu membuat Amos kerasukan beberapa roh jahat. Tubuhnya bereaksi dengan hebat, menyerupai roh jahat tersebut. Suara saya itu kayak menggema, berwibawa gitu. Semua orang jadi, orang yang hadir itu tuh takut. Roh itu gampang sekali masuk ke saya. Kapan aja dia mau masuk tuh gampang. Kadang-kadang saya lagi sendiri gitu juga tiba-tiba gitu. Kadang-kadang, loh ini kenapa tangan saya bergerak gitu sendiri gitu. Wah.
Kekuatan roh gaib mulai merasuki kehidupan Amos. Kemampuan supranaturalnya pun mulai diketahui oleh orang-orang sekampungnya. Setelah saya mengikuti ritual, saya pelajari ilmu, ya semakin saya punya percaya diri. Kalau ada orang-orang yang mereka kehilangan barang, datang ke saya, ya terus saya ambil sebuah kertas hitam karbon, saya ambil juga seperti buku tipis, saya bacain itu, saya cipratin air, saya baca, lalu saya suruh lihat orang lain. Biasanya saya pakai anak kecil. Nah di situ dia akan lihat, di situ seperti gambar televisi gitu ya. Lalu mulai dia lihat, wah ini siapa orang yang curi barang itu? Wah ini orangnya gitu. Pak, si Mamat Pak yang nyuri. Nah disitulah orang semakin mengenal saya. Wah ini ilmunya hebat nih. Oh ilmunya tinggi nih. Wah di situ mulai tersebar kemana-mana. Dalam waktu yang singkat, Amos dikenal sebagai orang yang sakti mandraguna. Ayahnya sendiri pun berdecak kagum melihat kemampuan Amos. Dia betul-betul segan dengan saya, itu saya bangga sekali. Waduh, saya istilahnya seperti saya ada di atas angin gitu ya. Sejak kecil, Amos tak pernah luput dari bayang-bayang kegarangan sang ayah. Waktu itu saya diadopsi oleh keluarga, ya satu keluarga yang membesarkan saya dan mendidik saya. Ya, ternyata juga keluarga ini ya memperlakukan saya dengan mendidik dengan keras gitu ya. Kadang-kadang digoblok-goblokin ya, kadang-kadang saya dipukul juga, kadang-kadang saya diludahi juga gitu ya. Akhirnya saya merasa harga diri saya ini, waduh, seperti nggak ada harga diri. Sikap kasar sang ayah tak hanya dirasakan oleh Amos. Ibu yang amat ia sayangi pun tak luput dari keberingasan ayahnya. Melihat hal itu, Amos benar-benar terpukul. Saya sendiri pernah melihat bagaimana ibu dianiaya, ya diperlakukan dengan kasar, ditendang, ya dipukul. Aduh, itu saya merasa diri saya sedih sekali dengan berada di tengah keluarga seperti itu. Beberapa hari kemudian, Amos mengalami sebuah peristiwa yang sangat mengerikan, dan hal itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Waktu itu memang kami sedang pagi-pagi gitu, ada jalan pagi, lari pagi gitu kan. Pulang dari main pagi itulah, setelah saya masuk ke pintu ternyata ya. Ilmu gaib membuat Amos menjelma menjadi orang sakti. Roh-roh kegelapan seakan bebas merasuki tubuh Amos. Namun peristiwa tragis masa lalu selalu menghantui kehidupan Amos. Nah pulang dari main pagi itulah, setelah saya masuk ke pintu ternyata ya, lihat ibu udah tergantung. Sang ibu tercinta mati mengenaskan. Kini yang tersisa hanyalah air mata duka, kesedihan, dan kekecewaan yang dirasakan Amos. Waduh, saya di situ menjerit, saya menjerit soal saya memang merasakan waktu itu ibu yang mengasihi saya ya, ibu. Saya punya pengharapan terhadap ibu, kasih sayangnya ada. Tapi saat itu saya kayak hancur gitu. Saya jadi nggak suka dengan ayah saya. Jadi ini gara-gara ayah nih sampai akhirnya ibu seperti ini. Ya memang waktu itu saya ada rasa dendam juga gitu ya dengan orang tua saya sebagai anak ya, yang melihat keadaan seperti itu. Mau tidak mau saya membangun kepercayaan diri saya bagaimana supaya orang tuh takut, segan dengan saya, menghormati, menghargai. Kini, dengan kesaktian yang ia miliki, hasrat Amos untuk menaklukkan kebengisan sang ayah terbayar sudah. Dengan hal ini aja udah saya nggak perlu lagi saya membalas. Jadi ayah saya itu tidak lagi mau kurang ajar dengan saya, tidak lagi memperlakukan saya tuh ya merendahkan saya gitu. Sebagai orang pintar yang tiada tandingannya,
Kadang Amos pun mengalami suatu keganjilan terjadi dalam hidupnya. Setelah saya merasa punya ilmu, saya ilmu tinggi gitu ya. Tapi tiba-tiba tuh seperti gimana ya? Takut saya. Takut sekali. Waduh, di dalam batin saya ini, waduh, ketakutan. Pada saat saya ada di kuburan, kayaknya di belakang saya ini kayak ada orang gitu. Kadang-kadang saya takutnya ada orang, tahu ada yang muncul tiba-tiba mengerikan. Tak berhenti sampai di situ. Setiap hari kegelisahan dan kegundahan selalu merenggut jiwa dan batin Amos. Kadang-kadang saya di mimpi yang buruk-buruk, ngeri gitu ya. Orang-orang yang tokoh-tokoh yang saya panggil itu kok giginya bertaring, matanya bersinar gitu. Bahkan guru saya belajar juga, guru saya kok kayaknya biar serem. Kadang-kadang seperti ada orang yang nindihin saya, nimpahin saya gitu, kok saya nggak bisa bergerak. Saya mau nangis nggak bisa nangis, tapi yang ada di dalam hati ini kayak kehilangan sama sekali ketenangan, damai. Takut aja yang ada. Lalu ada yang menyarankan, udah kamu puasa, udah puasa, saya matikan lagi ini, saya butuh puasa lagi, mulai sedikit-sedikit hilang. Suatu hari, Amos tertarik dengan seorang wanita, namun sebuah penolakan yang ia terima. Saya kan benci dia seperti melihat, wah, pokoknya kasarnya ya kotoran manusia, benci. Demi mendapatkan sang pujaan hatinya, akal busuk Amos pun mulai bangkit. Supaya saya disukai dengan dia, saya bacakan ayat Allah kembali. Saya bacain supaya dia tertarik, saya coba lagi dekat. Pada waktu itu saya tidak merasakan apa-apa ya, karena yang saya rasakan selama ini memang saya berdoa. Jadi saya tidak pernah takut dengan macam-macam ilmu pelet seperti itu, karena saya yakin, karena kuasa Tuhan itu lebih besar. Ya lama-lama saya mulai bisa dekat. Saya pikir nih dia udah mulai suka dengan saya nih gitu. Untuk meyakinkan sang pujaan hati bahwa ia adalah orang baik-baik, Amos pun nekat mengikuti sebuah bimbingan rohani. Saya masuk, ternyata ya itu yang benar aja sih. Itu sih pelajaran ini mah nggak benar, tetap nggak benar gitu kan. Saya katakan nggak benar itu, nggak ada yang masuk. Waktu dalam keadaan seperti itu ada pengalaman yang saya nggak bisa lupakan. Di situ kayak ada damai sejahtera yang waduh, yang saya nggak bisa lukiskan juga selama ini yang saya cari-cari. Saat Amos didoakan, hati Amos yang keras akhirnya luluh juga. Saya hanya menangis, yang bisa itu nangis aja. Akhirnya saya bisa menyebut nama yang nama Yesus itu. Yesus ya. Wah, di situ. Wah. Saat hatinya masih diliputi kebimbangan, tiba-tiba sebuah kekuatan supranatural yang dahsyat menghampiri Amos. Waktu itu memang saya tantang. Yesus, kalau benar-benar Engkau Tuhan, buktikan, nyatakan diri. Dan benar, dia membuktikan diri. Dia seperti mau datang menghampiri saya dengan ya wajah yang nggak ada manusia seperti dia, penuh kemuliaan. Aduh, sampai sekarang saya tidak akan lupa. Dan di situ saya, waduh Tuhan, Engkau adalah Yesus, adalah Tuhan. Beban saya itu lepas gitu. Apa ikatan-ikatan yang selama ini yang membuat saya nggak tenang, nggak damai gitu, kayaknya hilang semua. Amos akhirnya memutuskan hubungannya dengan roh-roh kegelapan. Namun roh-roh setan tersebut tidak tinggal diam. Mereka secara dahsyat menyerang tubuh Amos bertubi-tubi. Tetapi sebuah kekuatan yang maha dahsyat melindungi Amos dari serangan roh-roh tersebut. Saat keadaan tidak tenang itu saya berseru nama Yesus. Di situ ada kekuatan. Yesus tolong. Dalam diri saya lebih besar gitu. Yang ada di dalam diri saya ini lebih kuat.
Jadi dia nggak bisa. Akhirnya setelah 1 tahun berlalu, Amos benar-benar bebas dari roh-roh kegelapan. Kemudian ia menikah dengan sang pujaan hati. Hubungannya dengan ayahnya pun kini telah berubah menjadi harmonis. Ada banyak perubahan yang luar biasa gitu. Sama sekali kuasa kegelapan itu tidak bisa menyerang lagi. Ya memang semua Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Tapi ini saya mengalami satu pengalaman bahwa Yesus itu adalah Bapa yang baik, yang memberi saya damai, sukacita, yang menguatkan saya waktu saya lemah itu luar biasa. Aduh, saya gak bisa menggantikan siapapun. Pemirsa, ternyata Tuhan Yesus hanya membutuhkan pernyataan kita. Ya. Dia sanggup menolong kita. Dia hanya membutuhkan iman dari kita untuk mengatakan bahwa Yesus, kami butuh pertolongan Engkau. Saya ingin membawa Anda untuk mengikuti kisah berikut ini. Ini adalah kisah seorang pria yang hampir saja menghancurkan